Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di acara Spiritual Life, khususnya di akhir pekan dalam minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang khotbah di bukit. Dan hari ini, ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius 7 ayat yang ke-6. Matius 7 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini lahir setelah ayat tentang menghakimi. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita harus melihat konteks daripada ayat ini. Ayat-ayat sebelumnya bicara tentang menghakimi, jangan memberikan penilaian yang salah. Dan di ayat yang ini, ayat yang baru saja kita baca, kita bisa melihat ada dua hal yang harus kita lakukan sebelum kita memberikan nasihat. Ada dua hal yang perlu kita lakukan sebelum kita memberikan nasihat. Yang pertama, yaitu kita harus memastikan bahwa nasihat kita merupakan nasihat yang tepat. Nah, apa yang dimaksud dengan nasihat yang tepat? Saudara, di ayat ini, Tuhan Yesus mensejajarkan nasihat yang tepat atau nasihat yang bijak dengan mutiara, dan juga dia mensejajarkan dengan barang yang kudus. Jadi kalau saudara memperhatikan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus ingin supaya kita memberikan nasihat, tapi nasihat yang tepat. Nah, konteks daripada ayat ini bicara tentang balok. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, dikatakan di sana bahwa kita harus mengeluarkan balok dari mata kita sebelum kita mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Nah, balok di mata kita menunjukkan bahwa adanya hal yang menghalangi kita untuk melihat sebuah fakta. Nah, saudara, ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita mesti memastikan bahwa data yang kita peroleh tentang peristiwa itu atau kejadian itu adalah sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang jelas. Kita tidak bisa membangun nasihat kita hanya berdasarkan opini dan juga isu yang kita tidak tahu pasti apakah betul isu itu kebenarannya benar ataukah hanyalah fitnah. Karena itu kita harus mengeluarkan dengan benar, kita harus memahami dengan benar isu atau peristiwa yang sedang terjadi. Jadi pastikan nasihat kita adalah nasihat yang tepat. Nasihat yang tepat adalah nasihat yang tanpa balok. Tanpa balok di mata kita. Tidak ada kebencian, tidak ada dugaan yang tidak pasti. Tidak ada hal yang bersifat berusaha untuk menjatuhkan orang lain dan motivasi-motivasi yang lain. Dia harus lahir dari kemurnian. Jadi kita harus pastikan bahwa nasihat kita adalah nasihat yang tepat, yang lahir dari kejernihan. Nah, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa orang yang bersangkutan, yang ingin kita nasihati, telah siap menerima nasihat kita. Tahukah saudara bahwa seringkali ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, nasihat kita tidak didengar? Ada banyak hal, bisa jadi karena memang nasihat kita tidak tepat sasaran. Karena isu yang kita angkat atau data yang kita terima untuk menyimpulkan sebuah penilaian itu keliru. Tapi bisa jadi juga, mungkin data yang saudara kumpulkan sudah benar, saudara sudah tahu pasti bahwa kebenarannya seperti ini, dan saudara ketika saudara mengungkapkan nasihat saudara tidak diindahkan. Dikatakan di sana, dalam ayat ini dikatakan bahwa jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Lalu dikatakan di bagian terakhir, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu atau menyerang kamu. Jadi saudara, seringkali ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang tidak tepat, maka yang terjadi adalah nasihat kita diabaikan, nasihat kita diejek, dan bisa juga mereka balik menyerang kita. Karena saudara, ketika saudara memberikan nasihat kepada saudara yang lain, dan saudara dikatakan, kamu juga melakukan hal yang ini, kamu juga hidupnya belum benar, dan sebagainya. Nah, karena itu kita mesti memastikan bahwa orang yang menerima nasihat kita, dia siap menerima nasihat kita. Tuhan Yesus mengatakan jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Termasuk salah satunya memberikan nasihat kepada orang yang tidak tepat. Jadi pagi hari ini kita memperhatikan, kita sudah mempelajari ada dua hal
yang bisa kita pikirkan sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yang pertama, pastikan nasihat kita merupakan nasihat yang tepat, nasihat yang lahir dari kemurnian hati kita, dari kasih kita, dari data yang benar tentang situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan yang kedua, pastikan orang yang menerima nasihat kita, dia siap menerima nasihat kita. Dua hal ini, kiranya ini menjadi landasan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan dalam minggu ini kami sudah merenungkan firman Tuhan tentang hal menghakimi. Ajar kami untuk memberikan penilaian yang benar kepada saudara kami, ajar kami untuk mengingatkan saudara kami dengan kasih, dan ajar kami untuk tidak terjebak ke dalam fitnah ketika kami menilai saudara kami dengan tergesa-gesa dan tanpa data yang benar, sehingga membuat hubungan kami dengan sesama kami menjadi rusak. Tuhan, bantu kami sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu kepada orang-orang sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan semua aktivitas kami hari ini biarlah ini mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.